Halo guys, selamat sore. Jumpa lagi Top 1 Smart bersama Dapak Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Ini terlihat tadi pagi proses pembuatan bedengan, proses pembuatan ladon ataupun gulutan. Setelah dipecah di tengah jadinya seperti ini, kemudian disusul diikuti dengan pemasangan mulsa. Ini terlihat memang di tengahnya ini semacam masih ada nongol rumput, itu dikarenakan yang inti adalah sebelah sini ini dikondisikan bawahnya rumput dipastikan tidak akan tumbuh karena tertutup dengan mulsanya. Berbeda dengan yang ini dulunya adalah gotnya, sekarang pindah got dengan yang kiri, nampak seperti ini got baru, ini got lama. Ini nanti memang dikondisikan seperti ini karena mengikuti bekas lahan melon yang lama. Ini nanti bila dikondisikan rumput tumbuh, nanti aplikasinya tetap memakai herbisida paraquat-diclodia, memakai corong. Ini karena mengikuti kontur, mengikuti tanah, dipastikan hanya yang kiri atau yang sebelah yang tertutup plastik dan yang satunya terlihat masih ada rumput, namun dipastikan juga akar-akar nanti tetap yang utama adalah yang sebelah sini guys. Ini yang nampak bawahnya full plastik menutup semua lapisan tanah. Yang lama adalah yang ada rumputnya, ini adalah yang bekas got dari melon. Ini nanti jika dikondisikan untuk tanam melon lagi, dibongkar pakai pupuk dasar, tinggal menutup plastik sudah jadi, dan yang tengah-tengahnya nanti bisa sebagai larikan atau rambatan untuk melon-melonnya. Nampak seperti ini kita kondisikan cabai emola, cabai besar. Dikondisikan kita memang istilahnya ganti rotasi tanaman guys, biar tidak melulu di melon. Nanti setelah cabai diperbarui lagi untuk tanahnya, bisa dikondisikan untuk melon lagi. Nampak seperti ini, melon cabai dikondisikan juga yang premium untuk pangsa pasarnya, yang mengikuti kondisi pangsa pasar, biar biaya operasional yang dirasa penjualan juga mudah, diminati pasar, juga penanamannya yang relatif mudah dan sulit, namun seiring dengan biaya, dengan operasional diikuti dengan harga pasar yang sangat menjanjikan. Pada itu kita terus berspekulasi untuk berbudidaya cabai melon agar memanfaatkan lahan, juga memanfaatkan pangsa pasar, dan kondisi untuk obat-obatan yang dirasa kita ada stok yang lama tidak dipakai, akhirnya kita gunakan untuk tanam cabai dan tanam melon. Terlihat sudah capek. Pating brengok. Ini dikondisikan sekitar sama dengan jumlah melonnya, kurang lebih antara 5.400 batang, karena nindes guys, bahasa Jawa nindes untuk lokasi letaknya. Ini nanti dikondisikan hari ini untuk pengolahan tanah, masang mulsa, besoknya dikondisikan untuk tanam. Untuk tanam ini bagusnya sebenarnya sore hari seperti ini, namun karena media tanam kita berbentuk polybag, ditanam setiap saat nggak masalah, yang penting kelembapan, juga kandungan air, juga posisi cara penanaman yang benar, sehingga nanti cepat hidup untuk pemulihannya. Seperti ini plastik yang kita gunakan ada dua jenis, yang hitam perak sama grenjeng. Ini sama-sama bagusnya, sama-sama punya kelebihan dan kelemahan. Di beberapa waktu sudah kita ulas. Salah satu kelebihannya yaitu untuk yang grenjeng seperti ini, kita ambil pantulannya namun kurang kuat, juga harga yang murah, juga diuntungkan dengan tidak begitu banyak untuk kebutuhan plastiknya.
Namun yang hitam perak seperti ini yang sebelah kanan ini dikondisikan untuk sedikit mahal juga, awet juga, namun pancarannya kurang maksimal seiring dengan warna yang kurang mengkilat dan mencolok. Ini nanti kita tanam di lubang-lubangnya, mudah-mudahan tidak ada halangan hujan dan banjir. Guys, ini sudah bulan ke-5 karena ini kemarau basah. Ada beberapa hujan namun tidak berbahaya untuk banjir, namun di kondisi daerah-daerah tertentu seperti tanaman tembakau dimungkinkan untuk kondisi tenggelam karena mengendaki cuaca yang panas, akhirnya sebagian tanam lagi. Alhamdulillah di daerah kita ini sedikit diuntungkan adanya hujan yang sedikit membantu karena mengurangi untuk kebutuhan air. Di beberapa tempat memang sudah kehilangan banyak air, dibantu dengan hujan akhirnya menambah untuk biaya personal, mengurangi jumlah untuk biaya pengairannya. Pak, seperti ini. Ini jika ditanami melon tinggal merambatkan kiri kanan sama. Ini yang digunakan juga cepret, guys, bahasa Jawanya cepret. Ini diambil dari batang bambu yang muda yang tidak melukai tangan, artinya yang bambu Jawa atau bambu petung. Yang penting bukan bambu apus yang tajam, yang berbahaya di tangan, nanti bisa melukai. Ini dikondisikan berfungsi untuk merekatkan di tanah biar tidak dibawa oleh angin, biar tidak dibawa sama air saat pengairan. Harus lebih kuat karena seiring dengan waktu bambu ini bisa lapuk, sehingga nanti saat sudah lapuk yang nantinya tanaman sudah dewasa, sehingga meskipun agak lapuk sudah kuat karena dibantu dengan perakaran tanamannya. Seperti ini yang lanjiran kita masih bisa dipakai, ini masih bisa digunakan, masih bisa diaplikasikan. Yang beli ini adalah plastik yang sisa lama sebenarnya, untuk yang diperbarui yaitu plastik yang berwarna grenjeng seperti ini. Ini mengkilatnya bagus namun kurang tahan terhadap sinar matahari. Ini diperkirakan juga antara umur 2 bulan biasanya sudah robek, namun tanaman sudah dewasa sehingga tidak begitu banyak untuk mempengaruhi kondisi perakaran dan kondisi rumput saat tanaman sudah dewasa. Kurang lebih gitu, guys, untuk review hari ini. Besok kita lanjutkan penanaman metode larikan di bekas tanaman melon. Kita ganti dengan tanaman cabai, mudah-mudahan nanti beda perakaran, beda daya tumbuh, juga beda hasil. Yang penting ke arah keberhasilan di budidayanya. Jempol sitok liwat. Enggak lah, Bos. Oke. Personel Kopassus turun dari gunung.